Sobat Batik, masih dalam perjalanan saya bersama Life Adventures of Batik. Dan kali ini aku ada di Yogyakarta. Gak akan sendiri, bakal ditemenin dua temen aku untuk keliling lihat-lihat batik. Dan yang pastinya kulineran dong. Jadi gak perlu tunggu lama lagi kali ya, kita langsung aja jalan. Yuk, let's go! Yogyakarta dikenal sebagai kota yang banyak diminati wisatawan lokal dan juga internasional. Kota pelajar ini juga terkenal dengan budaya Jawa, terutama batik. Yogyakarta sendiri ditetapkan menjadi kota batik dunia oleh Dewan Kerajinan Dunia atau World Craft Council. Kali ini, aku ditemani oleh temanku Iqbal akan mengajak kalian ke salah satu UKM yang bergerak di bidang tekstil, yang tentunya memproduksi kain batik, yaitu Batik Sekar Idaman. Nah, aku udah ada di Sleman dan di sini tuh ini temen aku Iqbal, temen di Jogja. Selama ini online akhirnya ketemu dan Iqbal ini bilang katanya kamu harus datang ke sini karena ada batik yang dia UKM tapi luar biasa gitu ya. Yes, apa ini namanya? Namanya Rumah Batik Sekar Idaman. Sekar Idaman. Oke, buat teman-teman langsung aja nih ikutin Mbak Mariska. Kita bisa lihat langsung kali ke dalam ya. Yuk. Halo Ibu. Selamat datang. Saya Mariska. Saya Arumi. Monggo silakan datang ke Batik Sekar Idaman, Ya. Bisa dilihat beberapa koleksi kami. Mari Mbak, silakan Mas, monggo. Ini banyak banget. Contoh-contohnya, keren kan? Ya. Ini semua karya dari Batik Sekar Idaman. Iya, iya Mbak. Seperti ini Parijoto. Ya, ini. Ini Motif khasnya Parijoto. sini ya? Khasnya Sleman. Sleman, Karena betul. saya salah satu pengrajin di Kabupaten Sleman, pasti kita mempunyai yang jadi ciri khas dari Kabupaten Sleman yaitu batik Parijoto. Dan di sini di Parijoto di Batik Sekar Idaman ini sudah saya modifikasikan dengan motif-motif yang lain. Jadi tidak monoton dengan motif Parijoto. Seperti yang saya pakai ini juga motif Parijoto, tetapi masih full ya, masih full Parijoto. Ya, aku tuh dikasih tahu Iqbal juga katanya, kamu tuh harus kesini karena backgroundnya atau latar belakangnya Ibu Arumi itu menarik banget. Karena Ibu bisa bikin bisnis batik seperti ini, tapi sebenarnya backgroundnya bukan dari keluarga pembatik ya Bu ya? Jadi awal mulanya gimana tuh? Memang saya tuh bukan dari pembatik, bukan dari keluarga pembatik juga. Awalnya ada pelatihan, di sini tuh ada pelatihan batik, yang kebetulan anggotanya juga dari ibu-ibu di sini, ada 20 orang. Pelatihannya itu dari Desperindak Sleman. Itu tahun berapa? 2013. Waktu itu pelatihannya 1 minggu. Jadi kita cuma dikasih dasar-dasar membatiknya aja. Lalu kita berusaha untuk mengembangkan, mengolah dari yang dikasihkan pelatihan itu. Terus dengan berjalannya waktu dari tahun awal 2018, saya mencoba untuk mandiri dengan brand Sekar Idaman. Bisa custom macam-macam juga ya, bisa, Ibu ya? Karena kami handmade, jadi misalnya customer itu atau misalnya pesen 1 potong pun bisa dengan milih motifnya sendiri. Misalnya seperti ini, Parijoto dikombinasikan dengan motif kawung, motif klasik. Terus ini ada Parijotonya, ini ada motif semanggi. Oh, jadi bisa, kombinasi macam-macam ya, motif terus, ya. Warnanya juga milih sendiri bisa. Walaupun cuma pesan 1, jadi batiknya custom, nggak pasaran. Kalau yang paling favorit orang-orang biasanya mana Bu? Yang misalnya datang tuh paling Idaman laris gitu. lah ya. Oh, yang ini. Idaman di Sekar. Ya, ini motif Parijoto salak. Oh, Parijoto salak. Iya. Motif Parijoto Ini salak. salaknya. Ini salaknya. Oh iya, buah salak. Ini salaknya. Ini salaknya. Ini Parijotonya. Tapi di samping ini kami juga punya motif yang jadi ciri khas dari Sekar Idaman, yaitu motif bunga teratai. Oke, oh ini motif bunga teratai, macam-macam. Iya, ini motif teratai. Bagus loh Mbak filosofinya yang teratai ini.
Apa Jadi itu? dia itu tidak tergantung dengan lingkungan. Heeh. Jadi hidup di lingkungan kurang menguntungkan sekalipun, Oh iya, iya. tetapi dia tetap bisa tumbuh. Bisa tumbuh ya Bu ya. Ya harapan saya seperti Sekar Idaman ini dimanapun dia berada bisa memunculkan karya-karya yang indah, Keren banget. seindah bunga teratai. Wah, luar biasa. Bisa menghasilkan karya-karya dan Ya. bisa mandiri juga Mandiri. ya. Iya. Pertama kali memutuskan, kayak kan awalnya kan belajar membatik nih 2013 ya Bu ya. Iya. Terus akhirnya memutuskan benar-benar diseriusin gitu, jadi usaha mandiri itu gimana Bu? Awalnya saya cuma iseng-iseng aja bikin beberapa motif gitu, tapi kok laku gitu, terus banyak suka dari pasaran itu kok yang suka gitu lah. Saya luncurkan motif ini digabung dengan motif apa gitu. Jadi variasinya memang banyak banget ya. Saya coba pasarkan itu kok Ternyata laku, banyak, permintaan gitu ya. banyak di luar. Oke. Dan alhamdulillah itu Akhirnya yang bisa terus berkembang menyenangkan sampai dari sekarang. hobi yang menguntungkan dan menghasilkan. Menghasilkan. Ternyata membatik itu menghasilkan. Wah, luar biasa. Paling Bu, mantap itu. Boleh nggak sih kita lihat tempat produksinya? Oh boleh, Ini monggo. Ini kan hasilnya ya Bu ya. Ah, Pengen sudah lihat di belakang prosesnya ini. kayak apa Prosesnya sih? kayak Ya, apa? ya. Mari kita ke tempat produksi. Ya. Ini Mbak yang sudah jadi, Hmm. yang sudah dilorot Ya, ya, ya. seperti ini. Hmm. Untuk proses penjemuran berapa jam? Tergantung dari cuaca. Tergantung cuaca. Ya kalau misalnya Oh, pas iya, iya. panas gitu ya 2 jam. 2 Ya jam. bisa kering, tetapi kalau misalnya pas mendung-mendung ya bisa lebih dari 4 jam. Oke, Ibu Arum makasih banyak sudah menemani saya, menemani Iqbal, diajak Iya. Saya keliling-keliling. juga mohon pamit karena masih ada keperluan juga. Oh iya. Iya, Mudah-mudahan cerita hari ini bisa jadi inspirasi buat semuanya. betul sekali. Dan usaha batiknya Ibu Arum ini semakin berkembang. Amin, gitu ya. amin. betul sekali. Terima kasih sekali untuk kunjungannya. Ya Bu, sama-sama Kalau Bu. suatu saat mau belajar batik, siap. membantu. Siap. Monggo silakan Terima datang aja kasih ke banyak. Sekar Idaman. Matur sangat. Izin. Makasih Bu, kami Terima pamit dulu kasih. ya. Iya, Terima pamit kasih dulu, ya Bu. Mbak, Mari, Bu. Mas. Ya. Tujuan selanjutnya adalah Apips Batik. Apips Batik adalah perusahaan batik yang memadukan desain batik Yogyakarta dengan warna Pekalongan. Seiring perkembangannya, Apips Batik sudah mempunyai ciri khas tersendiri dengan menghadirkan berbagai motif daerah di pelosok negeri yang warnanya sudah mengambil warna-warna modern meskipun tidak meninggalkan pewarnaan batik tradisional. Nah, sekarang aku sudah diajak oleh Imona, bakal ketemu langsung dengan Mas Afif, pendiri dan pemilik Apips Batik. Nah ini dia Kak Pru, tempat yang tadi aku obrolin. Wah, udah penasaran banget pengen lihat ke dalam ya nggak Mau sih? langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Pak Afifnya langsung. Ya. Halo, Mas Afif. Selamat datang. Akhirnya bisa ke sini. Iya, kesampaian juga ya. Sudah penasaran banget, Iya. sudah diceritain banyak sama Imona. Ya, senang bisa nyampe sini karena ini adalah kota yang terindah buat saya, kota Jogja. Katanya pengen lihat-lihat batik. Iya, Iya. banget. Yuk, Langsung lihat. aja kali ya. Ya. Saya mencoba menceritain ke kamu tentang batik Jogja ya. Oke. Ya, batik Jogja itu adalah batik pengaruh keraton, yaitu Keraton Yogyakarta. Di mana dalam batik Jogja ini akan terlihat warna-warna yang putih seperti ini. Ini adalah batik khas Yogyakarta ya dengan warna putih dan coklat. Motif kawung ini salah satu motif tertua di Yogyakarta dan motif kawung ini adalah bercerita tentang 4 penjuru mata angin dan bercerita tentang 4 kiblat 5 pancer. Jadi dari keempat mata angin itu ada satu tujuan kita kepada penciptanya. Udah penasaran banget, kayaknya kita langsung aja kali ya lihat proses pembuatan batiknya. Dengan senang hati. Ini adalah galeri saya di mana saya mempresentasikan batik-batik ini dalam satu tempat yang indah. Ini benar-benar pengguna Mitsubishi ya Mas Afif ya? Oh iya, tadi yang saya ceritakan bahwa saya menggunakan Grandis ini dari pertama kali saya memiliki mobil, saya ditempatin oleh Grandis ini. Karena tempatnya yang luas dan perjalanannya yang nyaman sekali, dan ini menemani saya dari dulu sampai sekarang. Sudah menemani perjalanan hidupnya Mas Afif juga. Iya, dan saya bangga menggunakan ini Iya, karena dari ini generasi terasa ya. nyaman sekali. Dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi, saya selalu menyukai Mitsubishi. Iya. Pertama
kita akan menggambar suatu desain atau pola, dan pola itu digambar oleh ahlinya, di mana konsep ini menuangkan apa yang ide dalam kreatif saya yang dituangkan dalam sehelai kain lewat gambar ini. Dan setelah kita gambar, maka kita akan membuatnya dengan memberikan lilin atau malam. Ini adalah salah satu proses ngecap, yaitu cap ini adalah tembaga yang dibuat pola sesuai dengan keinginan kita dan dibentuk, dan ini dituangkan dalam sehelai kawin. Ini adalah salah satu motif namanya tambal. Tambal ini bercerita tentang berbagai macam motif yang dituangkan ke dalam satu rangkaian. Ini benar-benar detail banget ya. Benar-benar detail dan satu persatu. Yang kita tahu setelah membatik ini kita akan memberikan warna dalam sehelai kain. Ini ada sistem colet. Sistem colet? Iya, colet itu memberi warna di sebagian tempat. Kalau pewarnaannya banyak, maka tidak dicolet tapi dicelup. Nah, ini saya mencoba membatik dan memang kain batik itu kalau kita lihat prosesnya tuh panjang banget dan detail banget. Ini salah satu motifnya. Kita bisa melihat ada sebuah kain yaitu berupa sarung dan selendang. Sarungnya terdiri dari motif parang, ini dari Jogja, dan ini megamendung dari Cirebon, dan ini selobok juga dari Solo dan Jogja. Dan pinggiran ini sesuatu yang modern, yaitu dengan batik knitting. Dan yang unik sekali, walaupun ini satu set dengan komposisi yang berbeda. Untuk sarungnya berkomposisi penuh, untuk selendangnya hanya ceplok-ceplok dan sebagainya. Nah, ini membuat sesuatu keunikan dan kekhasan daripada api batik. Kayaknya senangnya yang anak-anak muda ini, batik yang kekinian ya. Pencapaiannya Ya, kalau untuk pencapaian sebagai seorang pengrajin ini tidak akan pernah berhenti ya pencapaiannya. Kita harus mencapai setinggi-tingginya. Tapi ada satu penghargaan tersendiri bagi saya yang diberikan oleh pemerintah dengan saya mendapatkan Upakarti. Dan dalam Upakarti itu saya mendapatkan Upakarti sebagai pengabdian. Bagaimana saya membuat batik ini tidak sendiri, tapi ada teman-teman yang bersama saya, mitra binaan yang bersama-sama menjalankan industri ini, bahwa ini saya harus dibantu oleh teman-teman yang lain. Bagi saya, I love you batik, I love you canting tidak akan pernah henti. luar biasa sekali. Terusnya ya. Ada yang bilang nih, karya seni itu akan selalu memilih jiwa gitu ya. Iya. Nah, saya lumayan ini nih, kalau misalnya untuk saya sendiri nih Mas Afif, batik yang cocok seperti apa? Nah, ini selendang ya, atau necklace ya. Dan ini adalah motifnya motif modern, kayak motif tenun yang dibatik. Dan saya yakin dengan rambut kamu, dengan matching nah ini mungkin akan cocok sekali. Terima Nah ini kalau kasih. jalan-jalan dengan aksen Langsung batik yang seperti ini, Lebih kan, cantik. menandakan Cocok bahwa banget. saya Indonesia. Iya. Nah, kamu mungkin dengan baju kimono ya. yang hitam putih, dengan motif cinde dan lain sebagainya. Motif cinde. Coba dengan aksen batik ini saya yakin akan cocok. Terima kasih. Langsung jadi Mas aksen yang Afif. bikin Iya. jadi luar biasa ya. Mas Afif, terima kasih banget. Sebenarnya sih pengennya seharian ya, Kalau atau ngomong bisa batik berhari-hari, tidak ada henti-hentinya. nggak ada habis-habisnya. Tapi waktunya saya terbatas di Jogja. Udah rencana mau keliling-keliling juga ya, Imona ya. Kita mau kemana habis ini? Habis ini kita bakal kopi jus. Kita mau nyobain kopi jos dulu. Ya supaya nggak ngantuk ya. Iya. Terima kasih, Terima kasih selamat banyak. datang di Jogja, dan saya kepingin Jogja menjadi indah untuk semuanya. Amin. Terima kasih atas inspirasinya. Ya. Bisa buat jadi pengalaman, pengetahuan baru juga buat teman-teman. Rutinitas yang selalu dilakukan penikmat Jogja saat malam tiba tentu saja mengunjungi angkringan. Salah satu minuman unik yang menjadi incaran adalah kopi jos. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke sana. Oh ini dia ya Mon Betul ya. banget Kak, ini yang mau aku ajakin tadi kan ke angkringan kopi jos. Benar, jadi kalau ke Jogja wajib banget nyobain angkringan. Ada juga yang namanya angkringan kopi jos. Kopi jos itu apa? Kopi jos itu adalah kopi yang diisi sama areng yang masih panas itu, yang masih ada api-apinya gitu Kak. Jadi kopinya langsung diisi areng, langsung ada asap-asapnya itu. Iya, terus bunyinya kan jos gitu Jos, kan. oh, Makanya dari namanya situ. angkringan jos. Oke, kita pesen ya? Langsung kita pesen aja. Pak.
banget nih kopi jos malam-malam. Iya, seru Imon banget. makasih banget udah nemenin aku keliling Jogja, lihat-lihat batik, sama udah Sama-sama ngopi banget, Kak. juga kan ya. Mudah-mudahan next time harus sih ya sebenarnya kesini lagi. Wajib ya nggak sih? banget, karena masih banyak banget tempat-tempat yang wajib dieksplor kalau di Jogja. Dan buat semuanya udah nonton, makasih banget. Jangan lupa untuk stay tune terus karena jelajah batik ini akan masih terus berlanjut di kota-kota lainnya di Indonesia. Selanjutnya ke Cirebon. Jadi stay tune ya. Terima kasih. Bye bye. Kita lanjut makan ya. Iya. I let you just do it you are. Sky with three hands out of you. I go you see forever too. Now, just now. I don't want to live without you. Nothing gonna change my love for you. You should never know how love you won't change. You can be so real. I never rise for more than your love. Nothing gonna change my love for you. You should never know how love you. The world will change. My your eyes blue, but now